Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat sore juga buat teman-teman di kelas yang lain ya. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah English Conversation. Minggu lalu kita belajar materi passive voice. Sekarang kita belajar materi yang lain lagi ya, yaitu if clauses atau conditional sentence atau if, kondisi if. Nah, pasti ada beberapa di antara kalian yang mungkin sudah sedikit mengenal atau sudah pernah melihat pola dan bentuk kalimat if. Baik, kita akan bahas ya, seperti apa sih pola kalimat conditional if atau if clause. Nah, di sini ada gambar. Mari kita lihat bersama-sama ya sebagai introduction atau gambar pengantar tentang kalimat kondisional, kalimat keadaan. Tuh ya. Yang pertama di sini ada gambar perempuan, ada cewek nih. Ya, dia lagi ngelamun, lagi baca buku, lagi duduk di meja belajar. Dia bicara, if I study, I will pass. Kalau saya belajar, saya pasti lulus, saya akan lulus. Nah, ini artinya masuk ke kalimat jenis first conditional atau tipe conditional sentence yang pertama. Kalau saya belajar, saya pasti lulus. Kalau saya belajar, saya akan lulus. If I study, I will pass. Itu first conditional atau conditional tipe 1. Artinya di sini kita gunakan will atau simple future tense. Nah, teman-teman jangan sampai lupa ya. Selalu diingat materi-materi di minggu sebelumnya yang sudah saya jelaskan, yang sudah dibahas bersama, yang masih terkait dengan grammar. Ada simple present tense, simple past tense, simple perfect tense, hingga future tense. Semua itu pada akhirnya nanti akan digunakan juga untuk mensupport percakapan kita dalam bahasa Inggris, begitu. Nah, demikian juga dengan materi kali ini ya, nggak jauh-jauh dengan simple future tense. Kalau saya belajar, saya pasti lulus, saya akan lulus. Nah, itu kan satu hal yang fakta ya, sesuatu hal yang intinya tidak dibuat-buat, tidak mengada-ada dan logis gitu loh. Kalau saya menabung, saya akan dapat banyak duit gitu ya. Kalau saya matikan lampu, ruangan akan menjadi gelap. Kalau matahari sudah naik, tandanya pasti akan menjelang pagi. Nah, ini yang first conditional. Oke, ada yang berbeda sedikit. Kondisional tipe 1 dengan kondisional tipe 0. Ada ya yang tipe 0, mungkin tipe 0 ini jarang sekali sih ya dibahas karena sifatnya lebih ke fakta ya. Kalau matahari itu bersinar terang berarti sudah siang gitu ya. Itu fakta-fakta sih. Tapi kalau first conditional lebih ke hal-hal yang memang itu terkondisikan ya. Bisa iya, bisa tidak, tapi logiknya iya. Secara logika kalau belajar ya pasti lulus ya, kemungkinannya lulus. Kalau rajin nabung kemungkinannya juga duit bakal nambah gitu. Nah, sekarang untuk tipe kedua, itu tadi tipe 1. Sekarang tipe kedua, second conditional, kalimat kondisional kedua. Nah, kalimat kedua ini kita gunakan verb 2 gitu ya. Ini contoh saja, nanti kita bahas lebih detail lebih lanjut di slide berikutnya. Contoh ya, yang second conditional, if I studied, I would pass. Kalau aku belajar, pasti akan lulus. Tapi udah lewat ya, udah verb 2 berarti dia udah lulus. Nah, ada juga tipe ketiga, itu menggunakan perfect tense. If I had studied, I would have passed. Mari kita lihat bedanya
seperti apa fungsi masing-masing tipe tersebut. Oke, untuk if clause, kenapa kita harus belajar conditional sentence, teman-teman semua, Bapak Ibu? Sebenarnya untuk conversation prompts masuk ya. Ini bagian dari tenses juga, masih ada hubungannya. Tapi juga di satu sisi ini adalah kalimat pengandaian. Jadi conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian. Fungsinya apa sih? Fungsinya untuk menceritakan sebuah angan-angan, sebuah rencana, sebuah prediction, sebuah kenyataan yang ada di lapangan. Misalnya saat ini kita lagi antar tamu atau antar teman jalan-jalan gitu ya. Wah, anginnya kencang nih gitu ya. Di luar kelihatan mendung, langit gelap. Sepertinya ini akan datang hujan. Nah, kita lebih baik bawa payung saja. Oh, lebih baik kita pakai mobil saja. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa kita gunakan dengan if clause atau conditional clause. Misalnya juga kita andaikan seandainya malam ini ada yang mentraktir makan malam. Wih, kamu maunya pergi restoran mana gitu ya? Maunya ke restoran mana? Nah, itu. Kadang percakapan-percakapan di conditional ini cocoknya untuk percakapan halu ya, pengandaian gitu, lebih ke planning, prediction, mengisi waktu luang, atau lebih ke ide, mencari sebuah insight atau ide gitu ya. Seandainya saja seperti ini, pasti nggak bakal gini gitu. Nah, itu kita gunakan conditional clause. Seperti contohnya nih yang ada di gambar yang bisa dilihat. If I want £1,000,000, I will buy titik-titik. Kalau saja saya menang miliaran rupiah atau miliaran pound sterling, ini mata uang Inggris ya. Seandainya saya bisa menang miliaran rupiah dari kuis, saya pasti sudah liburan ke Bali. Saya pasti sudah beli apartemen mewah. Saya pasti sudah beli emas 1 ton misalnya. Nah, itu pengandaian ya, halu. Nah, itu kita gunakan conditional clause. Kayak ada sebenarnya tipe 1, 2, 3, 4. Ada 4 atau 5 tipe sih. Sebenarnya paling banyak tipenya ada 5. Yang pertama tipe 0, kedua ada tipe 1, ketiga tipe 2, tiga tipe 3, dan mix type. Ada tipenya mix gitu ya. Tapi yang paling umum sering dipakai tipe 1, 2, dan 3 saja. Nah, sebenarnya conditional clause atau if clause untuk mengekspresikan sebuah tindakan di kalimat utamanya, main clause-nya, dan can only take place if a certain condition. Nah, hanya bisa dilakukan kalau memang keadaannya memungkinkan ya. Ada 3 tipe, jadi ada yang tidak memungkinkan, ada yang memungkinkan. Jadi namanya juga ekspresi pengandaian if gitu. Ini kita lihat ada contoh percakapan yang menggunakan if. Jeremy, if you are going upstairs, could you bring this up and put them in the hall closet? Jeremy, kalau kamu naik ke atas, ke lantai atas, bisa nggak bawain ini nih, baju-baju yang udah disetrika, lalu taruh mereka di ini ya, di ruangan tempat cucian gitu ya. Kloset kan deket tempat cuci baju ya, laundry yang di dalam rumah tuh kloset gitu ya, atau di dekat kamar mandi. Nah, terus Jeremy bilang, kalau if I'm going upstairs, kalau saya naik gitu ya. Terus ibunya tanya, loh, kamu kan bakal mau naik kan? You were going upstairs, weren't you? Kamu bakal mau naik kan? Nah, lalu tiba-tiba Jeremy nggak jadi naik. Not if there's are conditions. Nggak jadi kalau emang kondisinya mau naik. Nah, ini kan artinya ada kemungkinan nggak naik ya, gitu. Terus kita lihat percakapan contoh kondisi yang bawahnya nih. Ini ada percakapan antara Rachel dan temennya. Nah, Rachel bilang apa sih nih? Temennya Rachel ya. Come on Rachel, if we hurry, we'll catch
the 9:30 bus. Come on Rachel, ayo buruan Rachel. Kalau kita agak sedikit cepat, kita pasti bisa nyusul bis jam 8:30 ya. Bis yang jam 8:30. Jadi ceritanya mau ke kampus naik bis ya, ke halte dulu. Ya yuk cepet-cepet, nanti keburu bisnya datang, pasti kita bisa kok 8:30 sampai sana kalau kita buru-buru. Itu katanya teman Rachel. Terus si Rachelnya jawab apa nih? There's no rush, is there? Kalau nggak buru-buru gimana gitu ya? Apa masih di sana gitu bisnya? If we miss it, there be another one in 15 minutes. Kalau kita ketinggalan bisnya, masih ada kok yang satunya gitu ya, di 15 menit kemudian. Gampang kalau ketinggalan pun masih bisa 15 menit lagi, bisnya juga ada yang berikutnya. Nah itu kata Rachel. Nah ini dia contoh dialog atau conversation menggunakan if clause. Baik, kita akan coba terangkan lebih detail lagi untuk tipe conditional atau if clause yang pertama ya. Syaratnya adalah natural, original, open condition, what is said in the condition is possible. Jadi kemungkinannya emang hampir 100% ya, logikanya 100% logik, dan ini bakal terjadi kalau tidak melakukan hal itu di depan ya. Timingnya, this condition refers either to present or to future times. Jadi kondisinya itu merujuk kepada hal-hal yang saat ini atau hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang ya. Refers to present or future. Jadi bisa aja kejadian yang akan dilakukan itu belum terjadi atau akan terjadi. Kalau saat ini ya saya bisa contohkan langitnya jadi gelap, sekarang akan turun hujan gitu ya. Kalau nanti langitnya gelap ini pasti hujan kayak gitu. Atau kalau nanti ada angin kencang pasti nanti malam mau ada badai. Oke, kita contohkan ya. Ini ada contoh. If he late, we will have to go without him. If he late, we will have to go without him. Kalau dia telat nih, kita mendingan pergi aja tanpa dia, tinggalin aja dia, gitu ya. Nah, ini lagi janjian mau berangkat bareng ke pesta atau mau nonton konser. Tapi kalau si temennya yang sering terlambat akhirnya telat lagi, ya udah berangkat bareng, ya udah. Kalau dia nanti telat ya, kita tinggal aja. Misalnya di situ ada perdebatan, kita mau ngajak si A enggak atau si B, tapi orangnya tukang ini loh, telat loh, moloran kalau dijanjiin ketemuan bareng misalnya. Boleh lah, tapi kita sepakatin aja, nanti kalau dia telat tinggalin aja gitu ya. Boleh lah, asal nggak hujan ya. Kalau nanti hujan aku mau balik gitu ya, kayak gitu misalnya. Boleh, ayo nonton konser, boleh sih, asalkan murah, aku nanti bakal ikut kamu gitu. Konsernya kalau ada diskon, aku juga mau beli misalnya gitu. Lagi diskon nih, mau 12 misalnya, lagi banyak promo. Wah iya po, kalau beneran ada gratis ongkir sih nanti aku bakal beli lah gitu. Nah inilah first conditional. If my mother knows about this, we are in serious trouble. Oke, kalau ibu saya tahu hal ini, waduh, kita bakal kena masalah gitu ya. We are in serious trouble. If my teacher knows what we are doing about cheating of exam, we will get a punishment maybe. Kalau guru kita tahu kita curang di UAS atau tes yang kita lakukan, wah kita bisa dihukum. Nah ini dia first conditional, logik ya, logikanya masuk. Kalau curang dihukum, kalau ditelat ditinggalin aja gitu ya. Kalau ada gratis ongkir ya wis nanti tak beli gitu. Nah itu dia first conditional. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang untuk yang tipe kedua, second conditional sentence. Tipe nature-nya gimana?
Yang pertama unreal, syarat yang tipe 2 itu tidak mungkin terjadi. Ini halu banget ini, bukan banget, ini halu yang level biasa ya. Or improbable situation. Jadi ini unreal, impossible. Jadi timingnya sekarang ya, kalau tadi timingnya future, sekarang tadi timingnya bisa present, kalau ini timingnya adalah present. The tense is past, tapi tensesnya past, but we are talking about the present now. Oke, kita contohkan dulu biar lebih jelas. If I knew her name, I would tell you. Wah, ini lagi debat, jangan-jangan wah tadi aku ketemu sama artis loh, misal siapa namanya gitu, nggak tahu ya, tapi ya gimana seandainya tahu nama, saya bakal minta foto gitu. Jadi dia tuh kayak samar-samar ketemu orang di jalan mirip artis, bukannya kayak ragu, jangan-jangan hanya mirip. Mungkin sekarang banyak tren mirip artis gitu ya, terus ngaku-ngaku mirip gitu. Nah terus cerita ke temennya, wah kalau aja tahu nih namanya si artis ini pasti minta foto gitu ya, aku udah minta foto gitu, karena aku nggak tahu, ragu gitu. Jadi ini unreal, impossible. Dalam artian impossible itu kan nggak terlaksana gitu ya, sudah lewat. Jadi ini sebuah penyesalan sih jatuhnya ya. Jadi second conditional ini lebih ke regrets expressions gitu ya, atau sebuah suggestions, regrets atau suggestions. Dan sifatnya itu saat ini nggak mungkin dilakukan, itu udah lalu gitu ya. Unreal, makanya unreal karena sudah berlalu kejadian itu. Jadi dia hanya mengenang saja gitu, atau membayangkan saja dia menjadi siapa gitu. Oke, yang kedua contohnya, if I were you, I would tell my father. Okay, sorry. If I were you, I will tell my father. Kalau aku jadi kamu, aku akan telepon atau aku akan bilang ke ayah, gitu ya, ke ayahku. Tapi sayangnya kan kita bukan dia, gitu. If I were a woman, I will do whatever I can. Kalau saja saya laki-laki, misalnya, if I were a man, I will do whatever I can to help people. If I were a hero, I would do whatever to save the world. Misalnya, kalau seandainya aku seorang hero, pahlawan super misalnya ya, saya akan selamatkan dunia. Wah, itu udah gak mungkin banget. Itu second conditional ya, unreal. Karena sekarang kan saya bukan hero, bukan orang punya super power gitu. Ya, namanya juga berandai-andai gitu ya. Habis nonton film, terus wah ya kalau aku jadi dia, aku gak mau loh diginiin. Wah, aku jadi dia, aku pukul deh misalnya. Nah, itu kan second conditional. Jadi, posisinya kita adalah mengandaikan kita tuh orang lain gitu ya, memposisikan kita seperti orang yang ada di hadapan kita yang kita bicarakan. Nah, compare. So if I become president, I will change the social security system. Namanya juga unreal ya, jadi dia membayangkan gitu. Kalau jadi presiden, saya akan rubah struktur keamanan sosial di masyarakat gitu. Jadi ini baru diomongin sama kandidat presiden ya, misalnya waktu debat pilkada, debat pilpres, biasanya pakai second conditional karena dia sendiri belum ada di posisi itu, dia masih membayangkan kalau dia seandainya ada di posisi itu. Oke, itu second conditional. Terus ada lagi nih ya, masih lanjut second conditional. If I became president, I would change the social security system. Kalau aku jadi presiden, aku akan rubah sistem keamanan sosial. Nah, ini schoolboy itu anak sekolah ya, masih student. If we win this match, we are qualified for the semi-finals. Kalau kita menang pertandingan ini, kita akan dipertimbangkan atau kita akan masuk lagi untuk ke semifinal. So, if I won £1 million, I would stop teaching. Wah, kalau saja
saya menang miliaran rupiah, jutaan rupiah, ya saya mungkin berhenti kerja jadi guru, mau jadi pengusaha, mau bikin modal sendiri, kan udah punya modal sendiri. Nah, ini improbable, nggak mungkin karena nggak terjadi saat ini ya, hanya mengandai-andai saja. Oke, ini contohnya ya. First conditional, second conditional, dan third conditional. Oke, ini first conditional. If I have enough money, I will go to Japan. Ini belum ke Jepang ya. If I had enough money, I will go to Japan. Ini juga masih mengandai-andai. Third conditional. If I had enough money, I would have gone to Japan. Oke, sebenarnya ini bisa terjadi, tapi yang kedua ini jatuhnya lebih ke mengandai, belum ya, memposisikan diri aja. Mana yang disebut conditional clause, yaitu yang ada if-nya, yang main clause-nya, yang ada will-nya ya. Oke, ini lebih jelas lagi supaya semakin paham. Kita akan rangkumkan di sini ya. Kita akan rangkum. Oke, kita beritahu lebih detail lagi. Ada yang namanya zero conditional. Zero conditional itu adalah fakta ya. Ini adalah fakta. Misalnya kalau kamu merebus balok es atau es batu, maka dia akan meleleh. If you hit the ice, it melts. Nih, if you hit ice, it melts. It is of course a fact. Ini contoh fakta ya, benar-benar ini fakta. Otomatis dia masuk kategori conditional tipe 0 ya. Contoh lagi, if you stand in the rain, you get wet. Kamu akan basah kalau kamu diem aja di tengah hujan. Jelas gitu ya. Jadi kegunaannya untuk menerangkan fakta yang secara general, secara universal adalah benar, atau fakta scientific, fakta ilmiah ya. Dan kondisinya untuk di seluruh dunia, di belahan dunia manapun adalah hasilnya sama. Kalau cuaca gerah pasti berkeringat, itu nanti pakai zero conditional. Tuh, rumusnya adalah present simple, terus untuk clause, main clause-nya present simple juga ya. Untuk conditional clause-nya, if-nya present simple, untuk main clause-nya juga present simple. Oke, lalu kita beranjak ke kondisional tipe 1. Oke, apa nih kegunaannya? Kegunaannya adalah situasi yang memungkinkan terjadi di masa depan atau yang akan datang. Contohnya adalah memprediksi hasil dari kondisi yang terjadi saat ini. Oke, memprediksi hasil atau merencanakan hasil, merencanakan kegiatan ya. Rumusnya adalah untuk conditional clause-nya, if-nya present simple ya. Kenapa present simple? Karena verb-nya menggunakan verb 1 ya. Lalu untuk main clause-nya kita gunakan will atau will not plus verb ya, will. Ini contohnya first conditional, if it rains we will cancel the trip. Kalau hujan, saya atau kami batalkan jalan-jalannya ke pantai. Ya iyalah, mau lihat apa hujan di pantai ya, gelap. Oke, if you study you will pass the exam. Kalau kamu belajar serius, kamu pasti bisa lulus gitu ya. Kalau kamu nabung, if you save your money, you will get a lot of money in the future. You will be rich. Misalnya, kalau kamu simpan uang dari sekarang, pasti kamu besok jadi orang kaya.
gitu ya. Itu possible, kemungkinannya ya bakal terjadi gitu, betul. Oke, tapi masih ada kemungkinan enggak sih. Jadi dia makanya masuknya tipe 1. Tapi kemungkinannya juga hampir ya 80% lah. Kalau 100% ya masuknya fakta ilmiah gitu. Yo, kita lanjut lagi ke kondisi tipe 2. Itu tadi yang tipe 1 ya. Sekarang tipe 2, penggunaan kondisi tipe 2 apa? Ini adalah untuk kegiatan yang tidak mungkin terjadi di kita saat ini, yang terjadinya di udah lampau atau memang sedang menghayal gitu ya, hypothetical or unlikely situation. Kita nggak ada di situasi itu gitu ya. Rumusnya adalah untuk conditional clause kita gunakan past simple untuk tipe 2 ini ya. If I won the lottery, lalu untuk main clause-nya kita gunakan would dan verb. I would travel a lot. If I won the lottery, I would travel a lot. Kalau saya menang lotre, saya mungkin akan jalan-jalan terus gitu ya. If they sold their house, they would be rich. Kalau mereka menjual rumah, mereka akan jadi kaya raya gitu ya. Oke, itu kurang lebih contoh yang bisa saya terangkan. If you had, jadi ada yang ketiga juga. If you had studied, you would have passed the exam. Itu past perfect digabung dengan would have. Dan tentu saja ini kalimat pengandaian ya, pengandaian yang sifatnya imaginary situation, yang tidak mungkin. Oke teman-teman, ini adalah daftar pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk melatih kondisional tipe 2. Tipe 2 itu yang tidak mungkin juga karena kondisi kita bukan di situ gitu ya. Kalau tipe 3 ini lebih ke imagery ya, yang juga tidak mungkin terjadi, tapi memang tidak terjadi saat itu. Tapi seandainya yang kedua itu ada yang terjadi gitu ya. Oke, yang di sini bisa dibuat percakapan, dilatih sendiri dengan teman, partnernya. Ini ada contoh yang pertama. If you were an animal, what animal would you be? Kalau kamu jadi hewan, kamu mau hewan apa gitu. Kalau kamu mau jadi panda biar bisa santai seharian gitu ya. Mau jadi singa karena kayaknya jadi yang terkuat tuh asik. Nah kayak gitu. Ini buat contoh aja ya, buat kita latihan. If you could be another person for a day, who would you be? Kalau kamu seandainya bisa jadi orang lain, kamu mau jadi siapa? Ini dia contoh kondisional tipe 2. Tuh. Ini juga contoh-contoh kondisional tipe 2 yang tidak mungkin kamu ada di posisi itu. Ini mengandai-andai saja gitu ya. Oke teman-teman, itu semua yang bisa saya sampaikan terkait dengan if clause atau conditional sentence, kalimat pengandaian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan, didiskusikan di grup kelas kita di WhatsApp grup, atau juga diberikan di kolom komentar juga boleh. Silakan ya, sembari kalian menjawab atau melatih menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya yang lebih baik untuk kedepannya. Dan juga jangan pernah berhenti untuk berlatih ya dengan temannya, partnernya dalam berpraktek bahasa Inggris. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan di materi yang lain. Tolong jaga kesehatan Anda selalu. Banyak minum air putih dan juga banyak minum vitamin, buah, dan sayuran. Karena sudah mulai memasuki musim hujan ya. Desember itu biasanya bulan basah. Jadi imunitas kita sangat perlu dijaga sekali. Baik, selamat siang semuanya dan selamat sore juga buat teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala.
Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.